Betul. Dan bisa melakukan attempt. Coba dengan sabar, kembali dibangun. Kita lihat Adityas. Ya, tapi sistem kita mulai jalan ya. Kita lihat ini dia. Reza Gunawan, Regun, gol! Regun to the rescue, Reza Gunawan tampil. Kita lihat ya bagaimana paketan kedua Indonesia bisa menciptakan gol tidak sampai 5 menit dari mulainya kick-off pertandingan. 1-0 Indonesia. Biasanya agak pangling ini Reza Gunawan atau Hosen Tayebi. Kita lihat dengan tekniknya tadi mengelabui seakan ingin menendang dengan kaki kanan. Dia putar tapi ternyata menendang dengan kaki kiri. Yes. Ini salah satu teknik yang dipopulerkan oleh dari Hector Soto dari tampaknya. Anca pada Sauki. Ya, upaya kali ini Aryan Sanur atau Anca. Yang kita lihat tidak hanya Iqbal ya, tapi juga ada Anca yang punya leadership mental. Oh! Screamer! Wendy Prianik menggandakan keunggulan Indonesia. Shuto luar biasa sekali, tendangan dengan power dan akurasi maksimal. Bukan tanpa alasan, Wendy Prianik menjadi pemain terbaik Asia Tenggara. Karena dia bisa mengubah 0 menjadi 100. Dari situasi yang begitu sulit, dia bisa melepaskan tembakan dan menggandakan keunggulan bagi Indonesia. Ya, lagi-lagi ini kita lihat ya, kapasitas 15.337 orang yang hadir di sini untuk mensupport timnas futsal Indonesia. Sayang sekali kecolongan di saat kita tengah asik menyerang. Ada upaya transisi perlahan saja tadi, namun sempat cocor masuk oleh Grand Lynch. Ya, ini sama seperti Asian Futsal Championship 2024. Grand Lynch kembali menciptakan gol menghadapi Indonesia. Dan ini seperti yang kita bahas, ketika ada passing ke tiang kedua, kalau kita baru bereaksi setelah bolanya datang, biasanya terlambat. Betul. Dan tadi Ais akhirnya kalah 1 langkah ya, dengan Grand Lynch yang bisa menciptakan gol. Ya, harus berhati-hati. Selisih kembali menjadi 1, game on. Dan lagi-lagi, ya harus mewaspadai ya, umpan-umpan terukur dari flank. Ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Lebih stretch ya pemain Indonesia untuk membuka ruang passing pastinya. Karena unggul jumlah, harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Oh, hati-hati. Masih ada cukup waktu untuk bisa menambah gol. Brainik, Evan, Anca, Firman, Brainik, Brace, Wendy Brian. Indonesia benar-benar memaksimalkan keunggulan jumlah pemain yang didapatkan setelah kartu merah Australia. Kita lihat kombinasi Firman, Evan, lalu diselesaikan juga dengan baik oleh Wendy Brianik. Ya, ini entah akan dihitung sebagai on goal atau tidak ya, tapi sepertinya akan mengarah ke gawang memang. Tendangan dari Wendy Brian sebelum ada sentuhan dari RNU tadi. Iya. Ya, jadi memang unggul jumlah pemain, situasinya mirip seperti power play. Akan ada 1 pemain yang bebas di ujung. Ya, semakin menjelang akhir laga. Oh, terbebas, ada kesempatan. Aistano diberikan kepada Samuel Eko, masih gagal. Upaya Australia, what a save. Oh, double save dari Al-Bagir. Iya, ada kesempatan. Sisa waktu terus bergulir. Ya, Al-Bagir tidak punya opsi passing tadi, sehingga bola langsung dibuang. Ya, tapi Al-Bagir sejak pas juga tampil baik. Ya. Ini pemain yang juga sempat terpinggirkan. Betul. Sempat tersisih posisi geser oleh Habibi dan juga Nizar. Tapi sekarang performanya terus membaik. Ya, Rixus Xavier. Sisa dari detik akhir. Indonesia diambang kemenangan di laga ini. Hati-hati. 3 detik tersisa. Suara di Indonesia Arena semakin lantang terdengar untuk bersiap merayakan kemenangan bagi Timnas Futsal Indonesia atas Australia di International Friendly Match dengan skor 3-1. Ya, skor yang sama seperti kedua tim bertemu di Terminal 21 akhir tahun lalu, 3-1. Pencetak gol bagi Australia juga sama Grand Lynch. Dan bagi Indonesia ini kemenangan yang juga penting ya, sebagai pembelajaran. Sekali lagi yang terpenting bukan hasilnya, tapi pembelajaran yang bisa kita dapatkan sebelum nanti di awal Desember Indonesia akan tampil di SEA Games 2025.
dan juga di awal tahun 2026 akan tampil di FC Futsal Asian Cup 2026 yang juga akan diselenggarakan di Jakarta. Ya, kita lihat ya bagaimana kiprah dari Wendy Brianik yang begitu impresif juga bersama Regun dan juga sebenarnya para pemain lain ya secara kolektif ya. So memang evaluasi untuk finishing dengan lebih tenang. Ya, ini akan jadi satu hal yang nanti akan terus diasah ya oleh para pemain dari Indonesia karena secara organisasi defense sebenarnya Indonesia relatif stabil. Betul. Sejak datang Hector Souto, kita juga baru kalah hanya ketika menghadapi Argentina dan juga Latvia. Tapi sekali lagi untuk finishing memang masih ada beberapa hal yang akan terus diimprove oleh Indonesia ke depannya.